Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi polinomial di bagian ketiga terkait dengan pembagian suku banyak. Di materi terdahulu kita sudah belajar terkait dengan operasi polinomial, ada penjumlahan, ada pengurangan, dan juga perkalian. Hari ini kita akan membahas khusus terkait dengan pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak prinsipnya hampir sama dengan pembagian bilangan bulat biasa yang dulu kita kenal dengan nama Porogapit waktu kelas kecil ya. Di Porogapit maka kita bisa membagi sebuah bilangan, kemudian yang di luar ini pembagi, yang di atas adalah hasil baginya. Mula-mula tentu kita akan membagi 25 dengan 3, hasilnya 8. 8 dikali 3 kemudian ketemu 24 ya, dikurangi kemudian tinggal 1, 7-nya turun, 17 dibagi 3 dapat 5, tulis di atas, 5 kali 3 sama dengan 15, taruh sini, kemudian dikurangi, maka terakhir 17 dikurangi 15 tersisa 2. Maka 2 ini dinamakan sisa pembagian, kemudian yang di atas ini hasil pembagian, yang di luar ini pembagi, yang di dalam Porogapit ini namanya bilangan yang dibagi ya. Kalau ditulis maka kemudian 257 itu bisa ditulis sama dengan 3 dikalikan 85 ditambah sisanya 2 ya. Secara umum maka bisa ditulis bilangan yang dibagi itu akan sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisanya. Nah, prinsipnya di Porogapit hampir sama persis dengan pembagian pada saat pembagian bilangan genap ya. Di Porogapit maka yang di dalam ini persis prinsipnya sama. Ini yang dibagi polinomial, yang di luar ini pembaginya, yang di atas hasil bagi. Untuk membagi maka cukup lihat depanan saja. 2x pangkat 3 dibagi dengan x, maka dapatnya 2x kuadrat ya. Dan seterusnya, maka x min 3 ini dinamakan pembagi, 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 ditambah 4x plus 3 dinamakan yang dibagi atau polinomial ya. Kemudian yang di atas ini hasil bagi, 24 isu sisanya ya. Sehingga secara umum bisa ditulis 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan ini pembaginya x min 3, yang ini hasil baginya ditambah sisanya 24. Nah, secara umum di polinomial maka kita bisa menuliskan bentuk umumnya dengan menggunakan simbol-simbol ini. Fx sama dengan Px dikalikan Hx ditambah Sx ya. Fx ini dinamakan suku banyak atau polinomial, Px-nya ini adalah pembagi, Hx-nya ini adalah hasil bagi, dan Sx ini adalah sisanya. Untuk melakukan pembagiannya kita bisa melakukan cara bersusun atau Porogapit tadi ya. Kemudian yang kedua cara sintetik atau cara Horner. Mari kita simak berikutnya ya. Cara bersusun atau Porogapit maka seperti tadi, polinomialnya kita letakkan di dalam, pembaginya kita letakkan di luar, kemudian cukup nanti membaginya dilihat yang depan ini, ax pangkat 3 dibagi dengan x saja. Ax pangkat 3 dibagi x saja, maka jadinya ax pangkat 2.
Setelah itu AX pangkat 2 dikalikan X, jadinya AX pangkat 3 min AH X pangkat 2, dan seterusnya ya. Kalau menggunakan simbol-simbol ini mungkin masih agak ribet, langsung saja kita lihat contoh berikutnya ya, biar lebih mudah. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari X pangkat 3 min 3X kuadrat min 5X min 3 dibagi dengan X min 2 dengan cara metode bersusun ya. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan lengkap. Semua koefisien dan variabelnya kita tulis lengkap. Ini polinomialnya kita tulis lengkap, kemudian pembaginya juga ditulis lengkap yang ada di luar. Langkah selanjutnya, cukup lihat X pangkat 3 bagilah dengan X. X pangkat 3 dibagi X berarti pangkatnya dikurangi 1, sehingga hasilnya X pangkat 2 ya. X pangkat 2 kemudian kalikan dengan semua pembagi ini, berarti X pangkat 2 dikalikan X sama dengan X pangkat 3. X pangkat 2 dikalikan min 2X, jadinya min 2X pangkat 2. Setelah itu ke bawahnya dikurangi, yang depan ini habis. Berikutnya berarti min 3X kuadrat dikurangi min 2X kuadrat, berarti ketemunya min X kuadrat ya. Setelah itu min 5X nya turun, min 5X. Untuk membagi ini maka min X kuadrat dibagi X saja ya. Berarti apa? Min dibagi plus jadinya min, kemudian X kuadrat dibagi X tinggal X, maka terus di atas min X. Setelah itu kalikan lagi min X kali ini berarti min X kuadrat, min X kali min 2 jadinya plus 2X. Setelah itu turun ke bawah dikurangi lagi. Yang depan habis, yang belakangnya min 5X dikurangi 2X berarti berapa? Min 7X. Min 3 kemudian turun. Berikutnya min 7X dibagi X berarti min dibagi plus min, kemudian X dibagi X habis tinggal min 7. Setelah itu kalikan lagi, min 7 kalikan ini min 7X, min 7 kalikan min 2 ketemu 14. Turun dikurangi, berarti min 3 dikurangi 14, min 17. Nah, dari sini min 17 sudah tidak lagi bisa dibagi dengan ini. Kenapa? Karena ini hanya satu suku yang pembaginya ada 2 suku, maka sudah terakhir, tidak lagi bisa dibagi. Dari hasil itu maka kita dapatkan hasil baginya itu yang di atas sana, sisanya min 17. Ini cara bersusun. Kalau menggunakan cara bersusun dengan lengkap semua atributnya begini, ada koefisien, ada variabel X-nya, boleh jadi kita nanti agak bingung karena harus memikirkan variabel dan juga memikirkan pangkatnya. Maka cara yang lain kita bisa juga menggunakan cara bersusun tapi variabelnya tidak perlu diikutsertakan biar lebih mudah. Bagaimana caranya? Cukup tulislah koefisien-koefisien ini. Koefisien dari X-nya itu secara lengkap mulai dari pangkat tertinggi sampai yang terendah konstanta. Jika ada suku yang hilang atau suku yang tidak ada, misalkan habis X pangkat 3 langsung kemudian 5X, maka nanti yang X pangkat 2-nya dikasih 0. Tapi kalau lengkap berarti harus ditulis secara lengkap turun dari pangkat tertinggi ke yang terendah. Jadi langsung aja 1, min 3, min 5, min 3. Ciri utamanya, kalau ini derajatnya pangkat 3, maka koefisien yang ada di dalam sini harus ada 4, karena plus konstanta ya. Jadi kalau pangkatnya 3 paling tinggi, maka sini harus 4. Kalau derajatnya 4, maka sini nanti harus 5, dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu berarti salah ya. Misalkan nanti ada suku yang hilang, tidak ada, berarti harus kasih 0 sehingga jumlahnya tetap sesuai dengan aturan tadi ya. Setelah itu pembaginya juga sama, tulis koefisiennya, berarti 1 ini min 2, 1 min 2 ya. Nah kalau sudah seperti ini maka pembagiannya seperti pembagian porogabit biasa, langsung aja 1 dibagi 1 berapa? Ya tinggal langsung 1 ya. Setelah itu kalikan biasa, 1 kali 1, 1, 1 kali min 2, min 2, kemudian ke bawahnya dikurangi. 1 kurangi 1 habis, min 3 dikurangi min 2 berarti plus 2, ketemunya min 1. Min 1 dibagi 1 maka min 1. Kalikan lagi. Min 1 kali
1 min 2, min 1 kali min 2 ketemu 2. Kurangi ke bawahnya lagi, min 7, min 3-nya turun. Min 7 dibagi 1 berarti min 7. Min 7 kalikan ini lagi berarti min 7 plus 14. Turunnya ke bawah, dikurangi ketemunya min 17. Dengan cara ini maka kita lebih mudah dan simpel karena kita tidak lagi memikirkan X sama pangkatnya. Karena boleh jadi nanti kalau menggunakan ini dibagi ini ya, nanti X-nya hilang tinggal 3-nya. Nah, boleh jadi seperti itu ya. Kalau ini seperti ini simpel ya. Maka kalau sudah seperti ini, hasil baginya kita tuliskan. Oh, berarti yang paling belakang itu X pangkat 0 atau konstanta ya. Kemudian ke depan X pangkat 1, ke depannya X pangkat 2. Nanti yang tidak ada tanda negatifnya berarti dikasih plus ya. Dari itu berarti hasil baginya X kuadrat min X min 7. Sisanya adalah yang paling bawah ini ya. Kira-kira sudah paham semua? Oke. Selanjutnya kalau menggunakan cara sintetik atau Horner ya, maka poros HP-nya dibalik. Kalau tadi poros HP-nya menghadap ke bawah, sekarang ini menghadap ke atas, namanya Horner ya. Horner. Yang di luar ini pembagi, yang di dalam ini adalah polinomial yang dibagi ya. Langsung saja kita ke contohnya biar gampang. Contohnya sama dengan tadi ya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya tetapi menggunakan skema Horner. Yang perlu kita siapkan adalah kotak Hornernya ini dulu ya. Kemudian kita taruh yang di dalam sini nanti adalah koefisien dari masing-masing suku ini. Prinsipnya seperti tadi ya. Semuanya harus lengkap, mulai dari pangkat tertinggi sampai yang terendah ya. Kalau tidak ada nanti dikasih 0. Sementara pembaginya kita taruh di luar. Di luar prinsipnya X min 2 ini sama dengan kan 0, berarti X sama dengan 2. Nah 2 ini yang kemudian dipasang di luar sini ya. Kalau sudah 2 maka 1 ini turun aja lebih awal ya, sebagai pengawal. Nah, awalan ini turun ke sini. Selanjutnya nanti 1 kita kalikan dengan 2 ini. 1 kalikan 2, letakkan di bawahnya min 3. Nah, 1 kali 2 adalah 2. Kemudian bedanya dengan porogapit, kalau porogapit tadi yang bersusun ke bawahnya dikurangi, Horner ke bawahnya ditambah. Jangan lupa ditambah ya. Min 3 ditambah 2 tinggal min 1. Setelah itu ulangi lagi min 1 kali 2, letakkan di bawah min 5. Ke bawah dijumlah min 7. Min 7 kalikan 2, min 14. Ke bawah dijumlah lagi, ketemunya min 17 ya. Maka yang di belakang ini namanya sisa pembagian. Yang di depan ini adalah koefisien dari suku-suku banyak ya, suku-suku hasil pembagiannya. Ngitungnya sama, dari belakang nanti adalah X pangkat 0, X pangkat 1, kemudian X pangkat 2. Yang pangkat 0 ini namanya konstanta, nggak usah ditulis X-nya juga tidak masalah ya. Berarti hasil baginya adalah X kuadrat min X min 7, sisanya min 17. Itu menggunakan cara Horner atau sintetik ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan melanjutkan bagaimana pembagian polinomial kalau dibagi dengan bentuk linear X min K ya. X min K prinsipnya secara umum bisa kita tulis Fx sama dengan X min K dikalikan Hx hasil baginya ditambah Sx adalah sisanya. Contohnya ini, tentukan hasil bagi sisa pembagian 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 13x min 8 dibagi x min 2 dengan cara bersusun dan cara Horner ya. Kalau menggunakan cara bersusun, kalau menggunakan lengkap seperti tadi berarti ditulis semua, yang di luar juga ditulis lengkap semua ya. Saya lebih menyarankan ke bentuk yang seperti ini biar nanti lebih mudah ya. Tulis saja koefisien-koefisiennya ya. Pakai cara yang tadi juga nggak masalah, tidak salah, asalkan benar. Tapi saya lebih merekomendasikan seperti ini biar cepat ya. Pasang koefisien suku banyaknya, kemudian yang di luar pasang koefisien juga 1 min 4 ya.
Setelah itu 3 dibagi 1 adalah 3. 3 kalikan 1 dan min 4 ketemunya 3 min 12. Jangan lupa ke bawahnya dikurangi. Yang depan habis. Yang ini min 7 dikurangi min 12 berapa? 5. 5 dibagi 1 berapa? 5. Setelah itu 5 kalikan 1 sama min 4 ketemu 5 min 20. Kurangi lagi ke bawah. Hasilnya 7 min 8 turun. 7 bagi 1 7. Kemudian dikalikan lagi ketemu itu. Terakhir ketemu 20 ya. Ingat yang atas tadi dihitung dari belakang X pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Sehingga hasil baginya adalah 3x kuadrat ditambah 5x plus 7 sisanya 20. Gampang sekali ya. Selanjutnya kalau menggunakan cara Horner prinsipnya sama ya. Pasang koefisiennya, polinomialnya ada di dalam sini. Kemudian pembaginya 4. 4 dari mana? Ya dari tadi. X min 4 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 4 pasang di situ ya. Kemudian 3 karena sebagai awalan langsung turun ke bawah. 3 kalikan 4 12. Jangan lupa ke bawah ditambah. Min 7 ditambah 12 berapa? 5. Kemudian 5 kali 4 20. Ke bawah ditambah lagi. 7 kali 4 28. Tambah lagi 20. Maka yang belakang ini namanya sisa pembagian. Yang depannya adalah koefisien hasil baginya. Mulai dari X pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 ya. Nah, seperti itu. Ini adalah kalau pembaginya linear. X min K, depannya X1 ya. Kita lanjut kalau pembagian berikutnya. Pembagian cukup banyak dengan bentuk yang linear sama, tapi bedanya di depan X ini ada koefisien A-nya. Kalau tadi kan X min K ya, depannya 1 berarti tidak ada A-nya. Nah, sekarang yang model kedua adalah kalau depannya adalah A. Ya. Prinsipnya sama. Tentukan pembagian 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 5x plus 2 dibagi 3x plus 1 ya. Cara bersusun sama cara Horner. Kalau cara bersusun maka seperti tadi ya. Ini kalau menggunakan semuanya lengkap, boleh-boleh saja ya, kalau tidak bingung ya. Tapi kalau hanya koefisiennya seperti tadi kita pasang di dalam 3 min 5 7 kemudian 5 kemudian 2. Pembaginya 3 sama 1. 3 1. Berarti 3 dibagi 3 berapa? Langsung 1 kalikan lagi 31 ke bawah dikurangi. Min 6 dibagi 3 berapa? Min 2. Min 2 kalikan ketemu itu, kemudian dikurangi lagi. 9 dibagi 3 3, kemudian ke bawah dikurangi lagi 2 turun. Nah 2 dibagi 3 berapa? Berarti 2/3 ya, 2/3. Kemudian kita kalikan hasilnya, sisanya adalah 1/3. Nah kalau ini tinggal satu suku, maka ini ada 2 suku sehingga tidak bisa dihabis dibagi lagi. Maka ini adalah pembagian yang terakhir tadi ya. Maka hasil baginya kita hitung dari pangkat X pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dari belakang ya. Sehingga hasil baginya adalah X pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x plus 2/3. Sementara sisanya ini 1/3 ya. Itu kalau menggunakan cara bersusun. Selanjutnya kalau cara menggunakan cara Horner ya. Cara Horner prinsipnya sama, koefisiennya pasang ya. Kemudian nah ini 3x plus 1 berarti 3x plus 1 sama dengan kan 0 sehingga x-nya ketemu berapa? Min 1/3. Maka pasang di situ min 1/3. 3 sebagai awalan turun biasa, 3 kalikan min 1/3 berapa? Min 1 ke bawah ditambah. Min 6 dikali min 1/3 berapa? 2. 7 tambah 2 turun. Ditambah 9. 9 dikali min 1/3 berapa? Min 3. Ke bawahnya ditambah lagi 2. 2 dikalikan min 3. Min 1/3 ketemunya min 2/3. Maka sisanya 1/1/3. Ini nama sisa. Kemudian depannya adalah koefisien suku-suku hasil bagi.
Hitung dari belakang pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Sehingga hasil baginya, nah hati-hati anak-anak, bedanya dengan tadi, kalau tadi bedanya ini tidak ada 3-nya, berarti ini langsung hasil bagi. Tapi kalau ini depannya ada 3, maka hasil baginya nanti dari koefisiennya ini 3x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9 plus 2, maka harus dibagi 3, sehingga hasil baginya ketemu ini x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3 plus 2/3. Hasil baginya 1/3. Nah, bedanya hanya ada di sini ya. Kalau pembaginya ada koefisiennya depannya adalah 3 ya. Pokoknya kalau depannya tidak 1 maka harus dibagi. Tapi kalau menggunakan cara bersusun tidak dibagi 3 tapi langsung yang di atas adalah hasil baginya ya. Itu adalah pembagian polinomial cukup banyak kalau menggunakan pembagi linear ya. Catatan penting dari hasil contoh-contoh yang sudah kita kerjakan adalah jika fx-nya itu dibagi x min k atau ax plus b ya, maka derajat hasil baginya adalah 1 lebih kecil dari pembaginya. Tadi misalkan polinomialnya berderajat 3, pembaginya berderajat 1, maka hasil baginya berderajat 2. Sementara sisanya adalah 1 lebih kecil dari pangkat derajat pembagi. Karena pembaginya linear, maka sisanya adalah berupa konstanta. Ya, tidak memiliki x. Tapi nanti kalau pembaginya berderajat 2, maka sisanya berderajat 1. Akan kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya ya. Untuk lebih memahami dan mempermudah pemahaman kita, silakan nanti tugas ke-10 ini dikerjakan ya. Ingat, masing-masing soal dikerjakan dengan cara bersusun dan cara Horner. Berarti ada 8 kali 2, ada 16 pekerjaan ya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, aturan protokol kesehatan, mudah-mudahan semuanya sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.